menginjak acara berikutnya, yaitu prosesi pemberian kalung gordon yang akan dipandu oleh Ibu Latif dan Ibu Ani. Prosesi wisuda Purnawiyata tahun pelajaran 2022-2023 kita mulai. Kami panggil yang pertama, Ananda Alvinando, putra Andika, putra Bapak Budiono dan Ibu Anti Lismina. Anggur Nawasahru, putra Bapak Jumali dan Ibu Ida Ferawati. Ananda Bagus Dewangga, putra Bapak Gaguk Siswoyo dan Ibu Suprihatin. Ananda Dave putra Zeamae, putra Bapak Arifin dan Ibu Nurasi. Ananda Dimas Budi Utomo, putra Bapak Yatiman dan Ibu Sutika. Ananda Dimas Budi Utomo pernah mengukir prestasi juara 3 bola voli antar senter selatan dan juara 3 setulung agung tingkat SMP. Ananda Dimas Fajar Setiawan, putra Bapak Puryani dan Ibu Haryanti. Ananda Donna Wirabuana, putri Bapak Masono Alwayandiana dan Ibu Sulia. Ananda Elhan Panji Satria Dewangga, putra Bapak Anang Puspita dan Ibu Elia Nawati. Ananda Ervika Putri Andarini, putri dari Bapak Suwandi dan Ibu Karmini. Ananda Ervika, juara umum peringkat 2. Tepuk tangan. Berikutnya, Ananda Ervina Putri Andini, putri Bapak Suwandi dan Ibu Karmini. Nah, ini twin sister ya. Juara umum peringkat 1. Berikutnya, Ananda Eka Putra Gilang Ramadan, putra dari Bapak Eko Prasetyo dan Ibu Eka Widiawati. Ananda Farel Aga Pratama, putra dari Bapak Imam Pujianto dan Ibu Winarsi. Ananda Christian Fernanda, putra Bapak Imam Sodikin dan Ibu Ella Andrika. Berikutnya, Ananda Luna Ervanda Vitaloka, putri dari Bapak Sumiko dan Ibu Erlina Turistiana. Ananda Meica Tavina putri Galoh Klasinova, putri Bapak Weni Irawan dan Ibu Evi Dwi Arsi. Ananda Mimin Lestari, putri dari Bapak Lasimin dan Ibu Rina Sulistiowati. Ananda Muhammad Facu Nursalim, putra dari Bapak Supraparto dan Ibu Nartun. Ananda Facu pernah mengukir prestasi juara 3 bola voli antar senter selatan dan juara 3 setulungagung tingkat SMP. Berikutnya, Ananda Nasya Andira Putri, putri dari Bapak Dedi Putra Dermawan dan Ibu Nurwiati.
Ananda Neisha Izzati Astriani Putri, putri dari Bapak Prasetyo dan Ibu Lilis Marsita. Ananda Nican Angelia, putri dari Bapak Noto Susanto dan Ibu Martipa. Nican juara umum peringkat 6. Ananda Niken Naya Karin, putri dari Bapak Suko Hernawan dan Ibu Sulistiani. Berikutnya, Ananda Nurul Aida, putri dari Bapak Paimin dan Ibu Katemi. Ananda Raditya Elvan Nafis, putra dari Bapak Jaryanto dan Ibu Triase. Pernah mengukir prestasi juara 3 bola voli antar Senter Selatan dan Setulungagung tingkat SMP. Rafi'ah Sadifa Ramadhani, putri dari Bapak Sutek Adi Cahyono dan Ibu Nurul Hidayati. Berikutnya Ananda Royan Triasma Pandu Saputra, putra dari Bapak Sutriman dan Ibu Sulastri. Ananda Tetia Eka Ningsih, putri dari Bapak Eko Maryadi dan Ibu Purwanti Ningsih. Berikutnya Ananda Yoga Oni Pratama, putra dari Bapak Wanirin dan Ibu Eti Susilowati. Yang terakhir dari kelas 9A, Ananda Yunitasari, putri dari Bapak Musirin dan Ibu Siti Rofiah. Kita lanjut ke kelas 9B. Ananda Adista Rubentar, putra dari Bapak Imam Kirom dan Ibu Puji Astuti. Ananda Ahmad Hanif, putra dari Bapak Sujito dan Ibu Sumartin. Pernah mengukir prestasi juara 3 bola voli putra se-Senter Selatan dan juara 3 Setulungagung tingkat SMP. Ananda Aminah Puji Lestari, putri Bapak Misnan dan Ibu Yatini. Ananda Akil Junior Rain, putra Bapak Salam dan Ibu Munti Sri Astuti. Mengukir prestasi juara 3 bola voli putra Senter Selatan dan juara 3 Setulungagung tingkat SMP. Ananda Dedi Nur Effendi, putra Bapak Edi Sukaryanto dan Ibu Alfiah. Ananda Disnata Widani, putra Bapak Surani dan Ibu Susana. Mengukir prestasi juara 3 bola voli putra se-Senter Selatan dan juara 3 Setulungagung tingkat SMP. Ananda Elgi Azizah Az-Zahro, putri Bapak Rudianto Utomo dan Ibu Eni Larasati. Ananda Elgi Deanova Putri Anindita, putri Bapak Budi Utomo dan Ibu Ani Sri Wahyuni. Ananda Egviga Ditaria Ayu Andarifah Farida, putri Bapak Surtaji dan Ibu Ernawati. Ananda Friska Era Amelia Putri, putri Bapak Sukarmen dan Ibu Ernawati. Ananda Gista Briana, putri Bapak Rianto dan Ibu Rofiah. Ananda Ilham Indranisa, putra Bapak Naseh dan Ibu Ana Muslikah. Ananda Ima Anggraini, putri Bapak Bandi dan Ibu Marsi.
Immanuel Karisma, putra Bapak Purnomo dan Ibu Sudarmi. Ananda Kirana Citra Angelita, putri dari Bapak Purwito dan Ibu Widiawati. Ananda Listian Rakasa Putra, putra dari Bapak Aji Purnomo dan Ibu Lilistiani. Ananda Listia Septiana Putri, putri Bapak Sugeng Wiono dan Ibu Suryati. Ananda Lukvan Dwi Handika, putra Bapak Nyamat dan Ibu Mariati. Mengukir prestasi juara 3 bola voli putra se-Senter Selatan dan juara 3 se-Tulung Agung tingkat SMP. Ananda Lukvin Trihandika, putra Bapak Nyamat dan Ibu Mariati. Ananda Meli Suci Maharani, putri Bapak Mujiono dan Ibu Titik Sriani. Ananda Muhammad Ardi Aminuddin, putra dari Bapak Darwin Effendi dan Ibu Sunarmi. Ananda Putri Wulandari, putri Bapak Hartono dan Ibu Susneti Erlina. Ananda Rizka Chandra Cantika, putri Bapak Supomo dan Ibu Katina. Ananda Sefirla Kurnia Putikasari, putri Bapak Edi Sutono dan Ibu Wayan Mekarsari. Ananda Susi Amelia, putri Bapak Sugianto dan Ibu Umi Kasum. Ananda Tiara Resvita Dewi, putri Bapak Damianto dan Ibu Ponitun. Ananda Fion Akbar Haryansyah, putra Bapak Hari Purnomo dan Ibu Yuli Fitriani. Ananda Yoga Prasetya, putra Bapak Khairul dan Ibu Sri Wulan. Mengukir prestasi juara 3 bola voli putra Senter Selatan dan juara 3 se-Tulung Agung tingkat SMP. Ananda Zahro Romadhoni, putra Bapak Sugeng Widodo dan Ibu Katimah. Kita lanjutkan kelas 9C. Kita mulai dari Ananda Adinda Aprilia, putri dari Bapak Sungep dan Ibu Setiawati. Ananda Agassi Kia Permata, putra Bapak Sulianto dan Ibu Pita Nuri Rahayu. Ananda Agung Setiabudi, putra Bapak Cia dan Ibu Siti Nur Asia. Ananda Aldo Setiawan, putra Bapak Setio dan Ibu Srini. Pernah mengukir prestasi juara 3 bola voli antar Senter Selatan dan Senter Tulung Agung tingkat SMP. Ananda Andra Miftakul Awal, putra Bapak Poniman dan Ibu Gianti Ningsih. Ananda Andrea Mustafa, putra Bapak Mustafa dan Ibu Mesia. Ananda Arjun Al-Safari, putra Bapak Latif dan Ibu Mistun. Ananda Bagas Daman Junior, putra Bapak Yateno dan Ibu Karmini.
Ananda Fairuz Misfahuddin putra Bapak Mujianto dan Ibu Musita Lidiawanti. Ananda Francisca Dia Azhara putri Bapak Mesdi dan Ibu Paitun. Ananda Imelda Cahyaningrum putri Bapak Boiman dan Ibu Sutini. Juara umum peringkat 3. Ananda Indah Ramayani putri Bapak Sumani dan Ibu Rubiah. Ananda Marsea Erika Kaira putri Bapak Sumardi dan Ibu Winarsih. Ananda Muhammad Ardeka Gusfi Ananta putra Bapak Suwandi dan Ibu Yuli Istiani. Ananda Nanda Eka Prayoga Setia putra Bapak Edi Susanto dan Ibu Daim Robiana. Ananda Nengtiasari putri Bapak Rasikin dan Ibu Gemiati. Ananda Novi Amelia putri Bapak Suyanto dan Ibu Susiani. Ananda Pinkan Alicia putri Bapak Supriyanto dan Ibu Endang Setiani. Juara umum peringkat 5. Ananda Sasa Indrian Safira putri Bapak Hendri Setiawan dan Ibu Yutiani. Juara umum peringkat 7. Ananda Salsabila putri Bapak Suprapto dan Ibu Susmiati. Juara umum peringkat 10. Ananda Sofia Nur Hasana putri Bapak Pujianto dan Ibu Rusiem. Ananda Tegar Sastra Negara putra Bapak Li Irwanto Hadi dan Ibu Ira Purnamasari. Ananda Ulilta Dwi Mentari putri Bapak Sugeng Riyadi dan Ibu Supiati. Ananda Visna Selvi Diana putri Bapak Bejan dan Ibu Sujia. Juara umum peringkat 4. Ananda Washudi Surono putra Bapak Ranu dan Ibu Marsona. Ananda Yofi Rica Karista putri Bapak Sukowiono dan Ibu Siti Rofiah. Pernah mendapat juara 3 pencak silat jurus tunggal tingkat kabupaten. Yang terakhir kelas 9C, Ananda Deva Dwi Hendrawan putra Bapak Beni Setioko dan Ibu Andini Aprianingsih. Dilanjutkan kelas 9D. Ananda Adinda Serliana Putri, putri Bapak Surip dan Ibu Painem. Ananda Ahmad Febi Pratama, putra Bapak Basuki dan Ibu Sri Utami. Ananda Aldi Tri Cahyo, putra Bapak Suyanto dan Ibu Sumiatun. Ananda Alvin Deni Kurniawan, putra Bapak Yudo Prayitno dan Ibu Martin. Ananda Alvino Primawardana, putra Bapak Purwanto dan Ibu Katrin Rahmawati.
Ananda Alisa Tia Rahayu, putri Bapak Masruki Kabib dan Ibu Jarwati. Ananda Arleta Hani Dialova, putri Bapak Budi Prihatin dan Ibu Yantin. Ananda Arya Rama Wijaya, putra Bapak Dodi Utomo dan Ibu Nancy Fitria. Ananda Bunga Citra Febrianti, putri Bapak Teguh dan Ibu Purwanti. Ananda Erik Prasetyo, putra Bapak Siswanto dan Ibu Samini. Ananda Febri Widyaningsih, putri Bapak Wito dan Ibu Mursinah, meraih juara umum peringkat ke-8. Ananda Fritania Dea Eriska, putri Bapak Supriyono dan Ibu Rika Ningsih. Ananda Jodi Francavila, putra Bapak Heru Setiawan dan Ibu Juminah. Ananda Jose Niawan Trinanda Ayu Putri, putri Bapak Sambiato dan Ibu Karmilah. Ananda Joyce Rudi Santoso, putra Bapak Nasin dan Ibu Mari. Ananda Kesa Ayu Kusuma, putri Bapak Kuswanto dan Ibu Munti Rahayu. Ananda Muhammad Harfan Indar Ansori, putra Bapak Gufron dan Ibu Khairiyah Agustina, meraih juara umum peringkat ke-9 dan pernah mengukir prestasi juara 3 bola voli putra Senter Selatan dan juara 3 bola voli putra tingkat SMP Setulungagung. Ananda Nadia Sari, putri Bapak Ahmad Sahid dan Ibu Sri Nanti. Ananda Nikmatul Laila Chandrasari, putri Bapak Yoyok Dedi dan Ibu Yayu Setiawati. Ananda Ria Mustika, putri Bapak Pairan dan Ibu Katirum. Ananda Selvi Nabila Amelia, putri Bapak Meseri dan Ibu Sulika. Ananda Yofi Valentino, putra Bapak Hendri Agus Rudiono dan Ibu Wiji Rohmana. Ananda Yusuf Reza Aditya, putra Bapak Ismanto dan Ibu Sunaryem Magdalena, mengukir prestasi juara 3 bola voli putra Senter Selatan dan juara 3 bola voli putra tingkat SMP Setulungagung. Ananda Fernando Pratama, putra dari Bapak Edi Budiono dan Ibu Suryati. Ananda Laniarti Mai Kurniasari, putri Bapak Sentot dan Ibu Tiwi Lestari. Ananda Deca Febriana Putri, putri Bapak Ali Setiawan dan Ibu Yulis Supri Setiawati. Ananda Afis Angga Febriansa, putra Bapak Purwanto dan Ibu Siti Aminah.
Ananda Yesika Adistia Nabila, Putri Bapak Agung Hari Prasetyo dan Ibu Sri Astuti. Ananda Wajumaya, Putri Bapak Ali Muadin dan Ibu Kamaria Kanabaraf. Demikian tadi prosesi Purnawiyata pengalungan gordon oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan selanjutnya waktu kami berkembalikan kepada pembawa acara. Selanjutnya saya minta Bapak Eko untuk ke depan memberikan sambutan sepatah dua kata untuk wakil dari Kepala Sekolah di SDN Wonotirto. Monggo Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abadika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Siono, pengawas SMP wilayah Selatan. Yang saya hormati Bapak Joko, Kepala SMP Wonotirto 1, Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMP Wonotirto yang berbahagia, anak-anakku kelas 3 dan warga besar, Bapak Ibu wali murid SMP 1 Wonotirto yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Kita masih diberikan usia yang panjang, sehat. Patut kiranya kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Semoga kita menjadi umat yang selamat dan diselamatkan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon maaf tadi saya tidak mengira mungkin masih saya bisa hadir untuk memenuhi undangan masih kali ini, sehingga kebiasaan yang diadakan ini baru tahu hari ini, mohon maaf. Yang pertama kami sampaikan adalah terima kasih atas sambutannya, segalanya yang kami terima mewakili dari Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP, Kepala Sekolah SD yang penyangga SMP Wonotirto yang luar biasa ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan sangat bangga. Yang kedua, dari sekian tadi sambutan kami hanya menggarisbawahi dan perlu kita ingat bersama Bapak Ibu wali murid, salah satu contoh yang sudah kita alami adalah Corona COVID-19. Bapak Ibu wali murid tentunya anak-anak belajar di rumah. Bagaimana caranya jenengan ngarahkan anak satu saja di rumah gimana? Sulit atau tidak, Bu? Penak apa mboten, Bu? Penak nggih? Itu adalah sisi positif keadilan yang maha kuasa. Karena sebelum terjadi Covid, patut kita ketahui bahwa apa yang dialami oleh sebagian kecil Bapak Ibu guru di dalam sekolah dalam rangka untuk mendisiplinkan anak. Contohnya adalah yang terjadi di Sidoarjo. Mungkin kita ingat Pak ya. Seorang kepala guru olahraga mengajak anaknya untuk disiplin. Tetapi oleh orang tuanya
gimana? Sebaliknya adalah dituntut dan dipenjarakan. Baru berapa kali dan seterusnya, yang baru-baru ini juga ada seorang guru GTT, masih belum PNS. Juga kena dampak pendisiplinan anak, diajak tadi dalam, kalau kita di militer di sini kan sekolah sak ngajine Pak nggih. Anak diajak digiring tadi disindir oleh Pak Siono insyaallah. Anak digiring ke utara, menggok ke kanan ke kiri. Guru namanya guru, kalau anaknya digiring untuk masuk musola, akhirnya ada anak satu tidak mau sekolah dan tidak mau ambil wudhu, akhirnya dicetol. Nah cetolannya itu saat itu tidak sampai membengkak, tapi kalau sampai di rumah itu baru membesar dan membengkak. Akhirnya orang tuanya membawa polisi dan seterusnya, akhirnya kena ranah hukum. Ini contoh suatu keadilan yang maha kuasa dengan adanya dampak corona. Itulah rasanya seorang guru mengajar di kelas kalau banyak anak. Terus Bapak Ibu wali murid tentunya kalau mengajar anaknya sendiri enak atau tidak. Kalau ditanya, saya tanya di SD, pusing Pak. Harusnya bisa manjing, akhirnya orang tuanya harus nunggu anaknya di rumah. Itu contoh satu sisi patut kiranya kita perlu berpikir dan belajar alam. Yang Maha Kuasa Maha Adil. Maka kami salah satu dari bagian dari Bapak Ibu guru, itulah yang harus kita rasakan. Mendidik anak banyak, ini sangat sulitnya. Tapi sekarang Bapak Ibu guru sudah memang harus banyak berzikir sabar. Sabar dan tangannya harus di belakang, istirahat. Jadi seorang guru sekarang memang harus sabar. Hanya ucapannya saja mungkin agak kasar, agak nesu, mungkin bisa marah karena ulah anak yang kadang-kadang untuk didisiplinkan sulit. Maka janganlah heran Bapak Ibu wali murid kalau anak kita kadang-kadang dibentuk disiplin karena merdeka belajar, dianggap bebas, tapi kadang-kadang disalah artikan. Itu Pak Bu nggih. Ya mohon mari kita bentuk bersama-sama anak didik kita, dan insya Allah anak-anak alumnus mulai tahun ini kita tunggu sekitar 10-15 tahun. Kalau mungkin ada yang minat jadi guru, insya Allah kita tunggu di sini. Nggih, Pak nggih. Kalau saya ke anak-anak saya di SD, saya tunggu juga sekitar 15 tahun lagi. Karena apa? Kita tahu nanti setelah ini kan 3 tahun di SMA atau SMK, 4 tahun kuliah. Berarti kalau Bapak Ibu Pak Joko di sini menunggu ibu-ibu di sini sekitar 7 tahun. Katakanlah 7 sampai 10 tahun baru anak kita yang kita lulus hari ini bisa mengganti kalian atau bapak-bapak, tentunya enggak selamanya di sini. Ngaten nih Pak Bu ya. Dan juga begitu, mari di antara alumnus ini ada yang cinta kepada guru. Monggo nanti anak-anak silahkan lalui dan alami mimpi-mimpi yang disemboyankan, mimpi-mimpi menuju profil pelajar Pancasila. Monggo silahkan, kalau jelas kami menunggu kalau ada yang jadi guru di sini. Jadi apapun yang penting kalau bisa nanti ada yang kembali ke wilayah Wonotrito, membangun, membesarkan Wonotrito. Mungkin itu sekelumit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang berkenan, namun apa yang saya sampaikan ini sebagai sebuah renungan bersama. Semoga kita semua dapat merasakan bagaimana rasanya seorang guru saat mendisiplinkan anak kadang-kadang kurang tepat pada harapannya. Tapi kami percaya Wonotrito, keluarga besar UPT SMP Wonotrito termasuk siswanya
luar biasa, hebat-hebat semuanya. Ini adalah jerih payah pertama dari Bapak Ibu Wali Murid yang telah membiayainya, mengantarkannya, dan Bapak Ibu keluarga besar tenaga pendidik yang ada di UPT Wonotirto 1 yang luar biasa juga, hebat-hebat, sudah kompetensinya luar biasa, perlu kita tingkatkan dan kita langgengkan prestasi kita ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pelepasan atribut oleh Kepala Sekolah didampingi oleh Komite SMP Negeri 1 Wonotirto. Bapak Ibu, ini acara simbolis bahwa anak kelas 9 mulai hari ini kita lepas atributnya, artinya anak ini akan menduduki posisi melepaskan dari kewajiban untuk belajar di SMP. Secara simbolis juga di sini ada perwakilan dari orang tua atau wali murid melalui Bapak Komite. Jadi nanti selanjutnya tanggung jawab sepenuhnya kami serahkan kepada orang tua atau wali murid. Ngoten nggih Bapak Ibu? Melalui acara simbolis penyerahan atribut ini sebagai wali murid yang mewakili Bapak Ibu sekalian wali murid kelas 9, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan anak kami terima kembali. Terima kasih karena waktu saya serahkan dalam keadaan utuh dan sekarang tambah gendut Pak, tambah gede-gede. Matur nembah nuwun. Makaten Bapak, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Kepada beliaunya dipersilahkan. Monggo Bapak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah, amin, amma ba'du. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonotirto beserta jajarannya. Di sini hadir Pak Waka Kurikulum, Pak Waka Kesiswaan, Bu Wali kelas mulai dari kelas 9D, C, B, A, enggak kurang, cuma 4 rumbel ya. Beserta Bapak Ibu guru yang lain, yang saya hormati Bapak Ketua Komite Balangkati Rawuh beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang telah berkenan untuk putra-putrinya dididik oleh SMP Negeri 1 Wonotirto. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang saya hormati putra-putriku yang sekarang sudah
mengancik kelas 9 sudah selesai. Ini sudah pengumuman belum ya? Belum. Sudah diacarakan Purna Wiyata. Itu maknanya apa kira-kira? Belum diumumkan, adik-adikku semuanya sebanyak kurang lebih 115 siswa sudah dipurnawiyatakan. Apa kira-kira? Salah satu yang menurut saya, ini panjenengan harus bersyukur. Walaupun belum diumumkan, panjenengan sudah purnawiyata, berarti kelihatannya mungkin sama Pak Kepala Sekolah Pak Joko sudah jamin lulus kelihatannya. Kan iya toh? Enggak mungkin Bapak Ibu guru ketua panitia mengadakan acara purnawiyata manakala ada siswanya yang enggak lulus. Kalau ada enggak lulus berarti enggak berani di purnawiyata. Sudah dikasih selempang wisudawan. Nah, itu maknanya begitu, kelihatannya begitu. Mudah-mudahan insya Allah begitu. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama saya mohon maaf atas keterlambatan kehadiran saya ini. Ternyata di Dinas Pendidikan ini kegiatannya amat sangat padat sekali, dan saya ingin mencoba semaksimal mungkin manakala ada undangan saya sempatkan untuk bisa hadir secara pribadi. Kalau barangkali jamnya bersamaan itu kita berbagi mana yang kami anggap urgent, paling urgent kami dahulukan. Ini menjadi komitmen saya secara pribadi. Ini tadi saya mulai pagi, mulai dari ambil apel di kantor, kemudian teman-teman kita ajak rapat koordinasi terutama pengawas Pak Siono. Tadi ada 3, Pak Bambang, Pak Arjito sama Pak Suyono ya. Pak Yuwono, bertiga kita ajak, barangkali Pak Suyono, Pak Siono sudah perso, berarti barangkali sudah di-share tadi barangkali di grup. Jadi memang selama ini Bapak Ibu pengawas ini barangkali pengorbannya yang maksimal, fasilitas dari dinas barangkali kurang maksimal. Mudah-mudahan ke depan bisa kita cukupin. Itu tadi barangkali Bapak Ibu sekalian kami sampaikan terima kasih matur suwun. Panjenengan barangkali jangan sungkan-sungkan terutama kepada Bapak Ibu wali murid. Manakala selama ini dari Bapak Ibu kepala sekolah beserta jajarannya di SMN Gibato kurang dalam hal pelayanan ini atau mungkin hal yang apa, silakan beri masukan, beri saran, baiknya begini. Dan panjenengan semua itu pasti mengharapkan putra-putrinya nanti menjadi anak yang soleh dan solehah. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Dan ini kepada putra-putriku tercinta, Bapak Ibu panjenengan sudah mengharapkan nanti sampean semua menjadi generasi-generasi yang soleh dan solehah. Generasi-generasi yang bermanfaat bagi keluarga, lingkungan, agama, bangsa dan negara. Maka jangan sampai kalian sia-siakan kasih sayang Bapak Ibu sampean semuanya. Saya yakin Bapak Ibu wali murid yang hadir ini, putra-putriku semua ini pasti akan dijadikan permata hati. Sudah hati, permatanya hati. Yang mana di situ mengandung makna putra-putri kita semua ini yang sekarang sudah kurang lebih 115, ini menjadi harapan masa depan dari Bapak Ibu saudara sekalian. Iya enggak? Iya kan? Makanya untuk itu sampean jangan selesai di sini. Kami harapkan sampean juga bisa melanjutkan untuk di jenjang sekolah berikutnya. Monggo silakan pilih. Di sekitar Wonotirto banyak pilihan. Ada SMK, ada SMA dan sebagainya, monggo. Atau pengen luar kota, pengen sekolah favorit, silahkan pilih. Karena sampean diharapkan oleh Bapak Ibu sampean barangkali menjadi permata hati ini tidak mudah tanggung jawabnya. Kira-kira sanggup enggak adik-adik ini? Sanggup enggak kira-kira? Sanggup apa tadi kira? Ya toh, karena ngobrol sendiri. Ya. Ini yang apa namanya? Yang utama itu
saya harapkan, dan ini mumpung juga ada dari komite barangkali kalau ada, dan ini ada dari kepala-kepala sekolah atau mungkin diwakili Bapak Ibu guru SD sekitar, ada enggak ini Pak Waka? Ada. Jadi kelihatannya ini saya ketemu kemarin pada saat kegiatan di KPP. Ini memang kami harapkan begitu. Jadi kami sampaikan, kemarin sudah kami sampaikan, untuk di SMP 1 Wonoreto alhamdulillah bahkan akan menambah ruang belajar, alhamdulillah. Berarti indikasi SMP 1 Wonoreto ini kualitasnya, mutunya sama masyarakat di sekitar Wonoreto sini sudah diterima. Karena jumlah siswanya bertambah. Baru kalau siswanya berkurang itu berarti ada indikasi. Kalau siswanya bertambah berarti indikasinya adalah positif. Berarti kerja keras dari Bapak Ibu guru beserta jajarannya ini adalah tidak sia-sia. Mereka membawa hasil yang positif sehingga kepercayaan masyarakat sekitar Wonoreto bagus. Ini yang perlu kami sampaikan. Yang berikutnya, yang kedua kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru, nyuwun sewu, Bapak Ibu segenap jajaran dari SMP 1 Wonoreto, Bapak Ibu kepala sekolah di SD ini, tolong jangan hanya digini aja, suatu saat paling juga perlu diajak ngopi ya Bapak Ibu ya, untuk ngomong problem-problem yang di lapangan seperti apa. Bapak Ibu ini diajak ngopi, pembahas, sehingga nanti begitu istilahnya ya komunikasi, karena era sekarang begitu, tidak bisa kita mandiri istilahnya menurut ego siapa. Biarin aja lah SD itu jalan sendiri, nanti ke SMP saya enggak ya terserah, nanti tinggal beneran itu. Harus ada komunikasi, saling evaluasi. Jadi SMP mengendaki menu seperti apa yang di SD, kaitan kurikulumnya atau mungkin parameternya, begitu juga yang di SMP. Tolong disiapkan untuk siswa-siswa SD yang seperti begini. Begitu juga yang SD, tiap ada kegiatan juga tolong disapa Bapak Ibu ada yang di TK atau kelompok belajar. Harus begitu. Ini sudah menjadi tren kita. Kita harus berubah dari zona nyaman ke zona perubahan. Karena terus terang di SD kita, barangkali kemarin sudah kita bahas, nah nanti akan kita bahas lagi, karena terus terang kaitan dengan pagu yang masih jauh dari harapan. Ini PR besar kita. Yang berikutnya kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, jadi selama ini barangkali untuk Kabupaten Blitar ini, bahkan di pimpinan pun istilahnya dinilai berdasarkan data. Data yang pertama kaitan IPM kita, indeks pelayanan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan turun dibandingkan provinsi atau di pusat. Juga kaitan dengan rata-rata belajar, rangka rata-ratanya. Rata-rata Blitar turun sekarang di angka 7,3%. Padahal angka itu entah benar atau tidak, tapi kalau menurut hemat saya itu adalah jauh dari yang realita. Tapi sudah menjadi angka yang ditampilkan oleh BPS, yang BPS itu adalah salah satunya pensurvei atau penghasil data yang diakui oleh undang-undang. Tidak ada data yang lain yang diundang selain dari BPS. Berarti benar apa tidak juga harus kita terima. Nah ini barangkali perlu kerja keras dari kita semuanya untuk merubah itu. Dan kami sampaikan, kami laporkan panjenengan semuanya. Kemarin malam minggu sampai kemarin sore kami didampingi oleh Ibu Bupati, bahwasanya di Kemendikbudristek, Mas Menteri, Bapak Menteri kita itu karena masih muda, sebutannya adalah Mas Menteri Nadiem Ahmad Makarim. Beliau kemarin malam minggu mengadakan karnaval kaitan dengan Merdeka Belajar. Barangkali ada dari Bapak Ibu yang menderek kemarin. Dari karnaval itu dalam rangka memperingati Hari Pendidikan, dilaksanakan di titik 0 Yogyakarta itu, di depan Bank BI atau di depan
Istana Merdeka, Istana Negara, Jogja. Di situ di depan Hotel Van de Beek. Kemudian kemarin sore memberikan penghargaan kepada pimpinan daerah. Gubernurnya sebanyak 21 dari 37 gubernur se-Indonesia. Dari 37 itu 21 yang diberi penghargaan. Bupati wali kotanya yang diberikan sebanyak 55, total 76. Dan alhamdulillah Jawa Timur mendapatkan 4 kabupaten dan kota. Salah satunya Kabupaten Blitar, tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi Jawa Timur bupatinya dapat, kabupatennya itu 3, yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Magetan. Kotanya Kota Blitar. Kabupaten Blitar mendapatkan penghargaan dari Kabupaten Blitar dianggap sukses, dianggap berhasil dalam rangka pencegahan 3 dosa pendidikan. Apa? Mungkin ada Bapak Ibu guru yang tahu 3 dosa pendidikan. Istilahnya begitu, 3 dosa, istilahnya begitu. Itu Blitar dianggap berhasil. Paling tidak lebih baik dibanding daerah yang lain karena diberi penghargaan langsung oleh beliau Mas Menteri. Yaitu 3 dosa itu, satu adalah kaitan dengan perundungan. Perundungan itu istilahnya bully atau mungkin kalau orang desa bilang maido atau mungkin menjelekkan dan sebangsanya gitu. Kalau di dunia media sosial adik-adik paham semua, putra-putri kita itu dibully, nggak sesuai fakta dan data tapi dijelek-jelekan. Yang kedua kaitan dengan kekerasan seksual. Yang ketiga kaitan dengan intoleransi. Jadi di Blitar dianggap sukses karena kita juga Dinas Pendidikan juga kerjasama baik dengan FKUB dan sebagainya, sehingga kita bisa toleransi itu baik dengan barangkali di sini ada warga di mungkin selain Jawa, mungkin dengan yang WNI atau mungkin dengan warga yang lain, baik itu dari sisi berbeda agama, beda suku, ras dan sebagainya. Itu Blitar dianggap sukses. Sehingga kemarin kita terima karena Ibu Bupati melanjutkan kegiatan di Surabaya jam 3 pagi harus geser, terpaksa saya yang mewakili beliau mengucapkan selamat sukses untuk putra-putriku tercinta sekali lagi atas keberhasilannya. Ini barangkali tadi sudah disampaikan siapa yang paling memperoleh peringkat 1 dari sisi akademis, barangkali 1, 2, 3, 4 mungkin satu harapan atau mungkin sampai 5. Ini kami sampaikan selamat dan sukses. Dan pesan saya seperti yang tadi kami sampaikan, tolong putra-putriku tercinta ini, Bapak Ibu jenengan semua yang ada sebagian yang belakang sama yang di sisi kiri sampean siap mempertaruhkan ya Bu ya Bapak ya, mempertaruhkan segala yang dimiliki untuk permata hatinya. Sekarang tergantung adik-adikku tercinta ini maunya seperti apa. Cukup dengan main game, ya, cukup dengan kongko-kongko, dengan ngopi, apa akan menjadi generasi yang sukses. Karena Indonesia dengan bonus demografi nanti diharapkan selama ini disampaikan oleh beliau Bapak Presiden, di tahun 2045 itu nanti adik-adikku adalah yang pegang pimpinan semuanya. Nah sekarang sampean mau pengen andil apa tidak? Sekarang ini adik-adikku tercinta ini kan usia 15. Sementara di tahun 2023. Kalau tingkat kesuksesan adik-adikku tercinta ini nanti di usia 40-45 sebagai puncak keberhasilan. Berarti masih 15, 30 tahun lagi. Ya pas adik-adik tercinta nanti yang akan menjadi pelaku-pelaku sejarah di negeri tercinta ini. Sekarang saudara pengen menjadi biasa saja, orang biasa atau akan menjadi orang luar biasa. Saya cuma pesan 3 hal.
Satu, adik-adikku ini satu, jangan suka menunda pekerjaan atau tugas. Kalau ada tugas segera kerjakan. Jangan besok atau lusa atau kapan-kapan. Segera begitu ada tugas, perintah dari Bapak Ibu sampean atau dari Bapak Ibu guru, nanti kalau sampean di jenjang SLTA, entah itu sampean milih di SMK atau di SMA, tolong tugas jangan ditunda-tunda. Ya. Ingat ya, jangan menunda tugas atau pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru atau orang tua atau mungkin yang pondok nanti sama kiainya atau yang lain, monggo. Yang kedua, kunci sukses ini adalah jangan banyak alasan. Jadi biasanya itu modus orang yang menunda pekerjaan dia pakai alasan. Alasannya macam-macam. Kalau udah biasa menunda pekerjaan itu biasanya pinter, modusnya alasannya banyak sekali. Yang ketiga, ini tolong hargai waktu sebaik-baiknya. Panjenengan semua adik-adikku, anak-anakku tercinta ini pegang HP bisa dibuat positif, bisa buat negatif. Terserah sampean. Gayanya belajar di kamar, dikunci, nggak taunya mainan HP. Nah ini tolong Bapak Ibu sekalian juga untuk dicermati. Karena Bapak Ibu putra-putriku tercinta itu mengharapkan tadi itu sama menjadi generasi-generasi yang sukses. Dan persaingan ke depan itu tidak lagi bisa dilaksanakan dengan nepotisme. Semua harus dengan kompetensi. Kepandaian saudara, kepintaran saudara. Salah satunya harus belajar, belajar, dan belajar. Ini kemudian kepada Bapak Ibu guru saya juga berpesan. Dan tadi maksudnya putra-putri juga jangan cuma yang mau lulus. Terutama ini ada mungkin kelas 7 sama kelas 8. Sama pesan saya. Untuk Bapak Ibu guru tolong bergeser dari zona nyaman ke zona perubahan. Baik itu yang di SMP maupun di SD. Ke depan tidak ada lagi yang namanya ujian kepala sekolah. Tidak ada. Adanya adalah menjadi guru dan lembaga penggerak. Terutama guru penggerak, monggo peluang sampean silakan itu untuk diambil. Dan saya juga memberikan peluang yang pengen meningkatkan studinya. Saya kemarin sama Bapak Ibu K3S sebanyak 26, beliau memanfaatkan waktu ke Jogja hari Sabtu mengadakan studi tiru atau minta arahan ke Universitas Negeri Yogyakarta di Fakultas Pendidikan dan Psikologi. Beliau sangat membuka sekali, bahkan sekarang untuk ambil S2, S3 enggak harus tatap muka. Bisa dilakukan dengan daring. Peluang kaitan di kementerian pun saya kemarin juga ada informasi karena saya juga ketemu dengan beberapa pejabat. Karena terus terang saya ini panjenengan sudah tahu semuanya, bukan latar belakang dari pendidikan sehingga saya harus banyak saya harus fast track, mempercepat diri bagaimana kami harus bisa masuk. Peluang untuk dapat beasiswa banyak, bisa LPDP dan sebagainya. Sebagai contoh, kemarin Prof. Sujarwo, itu dekannya dari Fakultas Pendidikan dan Psikologi, bimbing salah satunya adalah pendidik kita yang ada di SD Sutojayan. Namanya siapa itu ya? Lupa, Rizky atau Lutfi gitu sih kemarin. Dia ambil S3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan mereka juga membuka lebar. Alasannya barangkali kalau izin nanti insya Allah selama apa sesuai dengan dulu akan kita bantu. Ini semua adalah dalam rangka untuk meningkatkan SDM kita. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian beberapa hal kami sampaikan dan satu yang terakhir kami sampaikan, kami segenap jajaran Dinas Pendidikan siap untuk membantu panjenengan semuanya. Sekali lagi kami siap membantu panjenengan semuanya, tapi harus sama-sama. Kita harus bergerak dari zona nyaman ke zona perubahan. Karena di luar sana ada lembaga-lembaga yang lebih siap, memberikan pelayanan lebih. Walaupun dengan kompensasi yang amat sangat minimal, tapi bisa. Ini menjadi PR kita semua. Ini perlu kami sampaikan
ke Bapak Ibu guru, ini perlu Bapak Ibu wali murid pirsa. Yang terakhir lagi kan sampaikan panjenengan semuanya, Bapak Ibu, saya matur suwun ya atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, panjenengan semua sudah memberikan kepercayaan kepada segenap sivitas akademika Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Wonotirto ini untuk mendidik putra-putri jenengan. Dan nanti itu kalau misalkan bagus, tolong sampaikan kepada saudara atau putra-putri jenengan yang lain atau mungkin tetangga bahwasanya itu loh kalau pengen sekolah ke SMP Negeri 1 Wonotirto. Bapak Ibu kerso nggih, nyuwun tulung. Nggih. Itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya, tapi bukan mengurangi makna pertemuan kami, dan saya amat memberikan apresiasi kepada segenap jajaran panitia dan seluruh unsur pendidikan yang ada di SMP 1 Wonotirto, baik itu dari staf pengajarnya, Bapak Ibu guru, kemudian jajaran kepala sekolah dan wakanya, dan juga segenap karyawan administrasi, dan juga dari siswa-siswinya, dan Bapak Ibu wali murid beserta jajaran komitenya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri wallahumma biq ila komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup. Sebelumnya saya selaku pembawa acara memohon maaf bila ada kesalahan. Selamat berpisah, selamat jalan, jangan lupakan kami dan sekolahan tercinta ini. Karena banyak suka duka menjadi kenangan untuk bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ini hangatkan jiwa kita, sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam. Suara